밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Triviana Putri dengan NIM 422221032 dari kelas Pariwisata 1 angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wisata minat khusus, definisinya dan tujuan pembelajaran, juga capaian wisata minat khusus. Yang pertama, wisata minat khusus adalah suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk menghilangkan penat atau berwisata seperti semestinya. Namun, wisata minat khusus ini memiliki motivasi sendiri, memiliki dorongan tersendiri, dan memiliki tujuan tersendiri. Jadi, tujuan dari wisata minat khusus itu ada pengembangan keterampilan profesional. Wisata minat khusus dapat membantu pengembangan keterampilan profesional dalam bidang-bidang tertentu, seperti manajemen acara, pemandu acara minat khusus, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah pemahaman mendalam mengenai suatu wisata minat khusus yang diminati oleh wisatawan tersebut. Jadi, mengkhususkan diri dalam bidang dapat memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek spesifik seperti minat khusus saya seperti di budaya, atau di seni, atau di sejarah. Jadi, kita akan memperkaya wawasan yang kita miliki mengenai wisata minat khusus tersebut. Selanjutnya adalah kita juga dapat membantu masyarakat lokal. Masyarakat lokal dapat kita bantu dalam wisata minat khusus karena wisata minat khusus itu sering melibatkan partisipasi komunitas lokal dan untuk mempelajari aspek dapat membantu memahami bagaimana sih mengintegrasikan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata. Semisal ada seorang wisatawan yang memiliki minat untuk mempelajari suatu budaya dari suatu destinasi wisata yang mayoritas tempat di sana adalah penduduk lokalnya. Jadi, wisatawan dapat mempertanyakan mengenai budaya-budaya dari komunitas lokal. Selanjutnya adalah peningkatan daya saing destinasi. Wisata minat khusus itu berdiri karena adanya massive tourism atau wisata minat khusus itu berdiri karena adanya peak season yang biasanya ramai sekali jika waktu berlibur panjang. Jadi, wisata minat khusus ini sebuah alternatif agar wisatawan dapat merasakan kebahagiaan, kesenangan, dan pengalaman yang berharga dengan minat yang mereka miliki. Jadi, sedikit alternatif. Peningkatan daya saing wisata. Dengan memiliki pengetahuan mendalam tentang wisata minat khusus, destinasi dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar pariwisata dengan menawarkan pengalaman yang unik dan berbeda dari destinasi lainnya. Jadi, wisata yang memiliki perbedaan sendiri akan lebih memikat wisatawan yang memiliki minat di suatu destinasi tersebut. Selanjutnya adalah cakupan dari wisata minat khusus. Cakupannya itu sangatlah luas dan ada banyak seperti wisata sejarah dan budaya. Wisatawan akan mengunjungi tempat yang bersejarah dan berbudaya wisatawan akan mengunjungi suatu wisata yang memiliki sejarah yang sangat bersejarah atau budaya yang kebudayaannya sangat terkenal atau belum dikenal oleh masyarakat luas. Hal tersebut akan menarik wisatawan minat khusus akan senang jika berkunjung ke tempat itu, terutama lagi jika ada suatu komunitas lokal yang akan menjelaskan mengenai destinasi tersebut kepada seorang wisatawan. Selanjutnya adalah wisata alam. Wisata alam ini tidak lepas dari wisatawan minat khusus ya, karena wisata alam itu memiliki beberapa ciri khas tersendiri, seperti naik gunung, atau tidur di hutan, atau berenang di laut, di sungai, di kali, atau dimanapun. Selanjutnya adalah wisata kuliner. Wisata kuliner ini juga tidak lepas dari wisata minat khusus karena sebagian orang sangatlah suka berkuliner. Ada orang yang mau menyimpan uangnya hanya untuk berwisata kuliner dan menikmati beberapa jajanan khas lokal dari beberapa wilayah bahkan beberapa negara. Selanjutnya adalah wisata seni dan hiburan seperti pertunjukan, seni, teater, musik, drama, dan lain-lain. Juga ada wisata edukasi, wisata komunitas seperti homestay, wisata teknologi dan inovasi,
dan lain-lain. Jadi, wisata cakupan itu terus berkembang seiring perkembangan zaman. Cakupan ini terus berkembang seiring perkembangan zaman, perkembangan minat, dan perkembangan tren baru dalam industri pariwisata. Jadi, sebagai seorang wisatawan atau sebagai orang pelaku wisata, kita harus tetap untuk mengupgrade dan kita harus tetap untuk tahu bagaimana perkembangan zaman saat ini, karena kebutuhan masyarakat adalah mereka yang menentukan dan kita yang mengikuti. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sebelumnya udah pada tahu kan ya, sekarang saya sedang berada di mana? Benar sekali, sekarang saya sedang berada di Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan ini merupakan salah satu cagar budaya yang ada di kota Surabaya. Nah, cagar budaya yang ada di sini tuh bermacam-macam, mulai dari jalanannya yang sangat bersejarah, juga terdapat banyak hotel-hotel yang ada di Jalan Tunjungan ini. Salah satunya adalah Hotel Varna yang ada di situ. Juga ada Hotel Majapahit yang ada di situ. Dan ada fakta menarik nih, ternyata sepanjang Jalan Tunjungan mulai dari Siola sampai di perbelokan dari antara Jalan Tunjungan itu merupakan salah satu cagar budaya atau tempat bersejarah yang ada di kota Surabaya. Jalan yang membentang arah utara selatan ini memang syarat sejarah. Dulunya kawasan ini merupakan wilayah yang bernama Putunjungan. Nah, hal ini dijelaskan oleh seorang pengamat sejarah, yaitu dari Surabaya, Kuncarsono Prasetyo. Petunjungan dulunya adalah koridor penghubung antara kota lama atau kota Indis pada 1870 sampai 1900 dan kota baru yaitu kota Genente pada tahun 1905 sampai 1940. Jalan ini tumbuh dan berkembang sebagai shopping street dengan shopping space atau pusat perbelanjaan. Bangunan pusat perbelanjaan yang dibangun pertama kali di Jalan Tunjungan adalah Siola yang ada di sebelah sana dan saya berada jauh dari sana. Nah, di Siola itu dulunya adalah toko serba ada atau toko serba yang bernama Wide Away Late Law dengan gedung berwarna putih. Kemudian pada tahun 1920 menjadi toko serba produk Jepang yaitu Chiyoda. Sementara itu, hotel pertama di Jalan Tunjungan adalah Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Oranye. Di situ semakin besar, semakin menjadi pusat bisnis karena ada pusat mobil dan motor impor. Itu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisha Triviana Putri dengan NIM 422221032 dari kelas Pariwisata 1 angkatan 2022 Destinasi Pariwisata. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya untuk membuat video mengenai pelajaran pariwisata minat khusus lalu mempostingnya dalam media sosial. Dosen saya bernama Bapak Nurudin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan minggu ketiga sampai minggu ke-6. Special Interest Tourism atau dalam bahasa Indonesia umum dikenal dengan sebutan pariwisata minat khusus merupakan jenis wisata di mana wisatawan yang melaksanakan perjalanan untuk mempelajari sesuatu hal baru dan belajar untuk berupaya mendapatkan pengalaman baru dari suatu keminatan atau kegemaran yang ia minati dan tentang sesuatu hal yang ada di daerah tersebut. Konsep wisata minat khusus adalah pengertian dari seorang wisatawan yang menentukan mereka tuh mau berjalan-jalan atau berwisata di mana, kegemarannya apa, dan keminatannya apa. Jadi mereka yang menentukan keinginan mereka sendiri. Sebagai pemilik sektor wisata, kita tidak bisa memaksa atau mengendalikan apa yang mereka mau. Jadi kita hanya dapat memfasilitasinya. Kriteria pariwisata minat khusus dapat bervariasi tergantung pada jenis minat yang dituju. Namun, ada beberapa kriteria umumnya meliputi aksesibilitas, keberlanjutan lingkungan, keberagaman, aktivitas, fasilitas yang sesuai, serta promosi dan pemasaran yang efektif. Faktor pendorong pariwisata minat khusus dapat mencakup keunikan destinasi, promosi yang efektif, infrastruktur yang mendukung, juga adanya aktivitas dan acara yang sesuai, aksesibilitasnya yang baik dan mendukung, lalu juga
dukungan dari pemerintah dan komunitas lokal atau Pokdarwis, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap minat khusus tertentu, seperti berpetualang, mendaki gunung, minat dalam bersejarah, kebudayaan, ekonomi, atau ekologi. Pengembangan pariwisata minat khusus memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan ini maksudnya wisata minat khusus dapat menarik wisatawan yang relatif lebih siap menghabiskan uang untuk pengalaman yang mereka kehendaki, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Karena biasanya orang dengan pariwisata minat khusus atau memiliki minat khusus, mereka akan mau membayar lebih hanya untuk sebuah pengalaman baru yang akan mereka pelajari. Yang kedua adalah diversifikasi ekonomi. Pengembangan wisata minat khusus dapat membantu dalam diversifikasi ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru dan juga menggerakkan sektor-sektor ekonomi terkait seperti di perhotelan, restoran, dan juga industri kerajinan lokal. Yang ketiga, konservasi lingkungan dan budaya. Fokus pada minat khusus seperti ekowisata atau wisata budaya dapat membantu melestarikan lingkungan alam dan warisan budaya lokal dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya konservasi. Di materi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan dan menjaga keberlangsungan pariwisata minat khusus melibatkan beberapa langkah dan kunci. Jadi, yang pertama adalah mengidentifikasi potensi. Mengidentifikasi minat khusus apa yang mereka miliki pada potensi untuk dikembangkan. Seperti pariwisata budaya harus dikembangkan kebudayaannya. Lalu petualang harus dilihat aksesibilitasnya, ekowisata atau kuliner. Yang kedua adalah riset pasar. Melakukan riset pasar untuk memahami permintaan pasar, preferensi pengunjung potensial, dan tren industri dalam minat khusus. Yang ketiga adalah pengembangan produk. Mengembangkan produk dan layanan pariwisata yang sesuai dengan minat khusus yang dipilih, seperti membuat tur acara khusus, membuat paket, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kemitraan dan kolaborasi. Bermitra dengan pemerintah setempat, LSM lokal, komunitas, dan pelaku bisnis untuk memperkuat infrastruktur pariwisata, meningkatkan promosi, dan menyediakan pelatihan bagi pelaku industri pariwisata. Selanjutnya adalah pemasaran dan promosi. Melakukan upaya pemasaran dan promosi yang ditargetkan untuk menjangkau pasar. Itu menggunakan media sosial, situs web, jadi bisa diakses menggunakan apapun. Penting isinya adalah bagaimana cara agar orang lain dapat mengerti wisata yang kita miliki. Seperti partisipasi dalam pameran wisata, mempromosikannya di media sosial, dan lain-lain. Selanjutnya adalah konservasi lingkungan. Memastikan keberlanjutan pariwisata dengan memperhatikan praktik ramah lingkungan, pelestariannya, terus tempatnya ini layak atau tidak dijadikan suatu destinasi wisata dengan jumlah orang tertentu banyaknya berapa, dan perlindungan sumber daya alamnya juga harus diperhatikan. Selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur, meningkatkan pariwisata seperti transportasinya, akomodasinya, dan sarana wisata yang sesuai dengan kebutuhan minat khusus. Terakhir adalah pelatihan dan pendidikan. Menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi pelaku industri wisata, seperti pemandunya, tour guide, dan lain-lain. Jadi ini termasuk dalam ABC NGO. Permisi, sebelumnya kenalin nama aku Alicia Trivinda Putri dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Lagi sibuk gak? Lagi jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan sendiri kak? Iya sendiri. Oh iya, aku boleh wawancara sebentar gak? Boleh. Sebelumnya dengan kak siapa? Dengan Kak Doni. Oke, dengan Kak Doni. Kak Doni sebelumnya orang Surabaya asli atau pengunjung kak? Saya kebetulan orang Jombang, Kak. Oh Jombang. Oke, terus kakak motivasi untuk berjalan-jalan ke Jalan Tunjungan ini apa sih kak? Motivasi saya ya, ini kan kebetulan lagi bulan puasa. Nah, terus ini kan saya juga puasa kan Kak ya. Oh iya. Nah, saya mengisi waktu luang saya dengan berjalan-jalan di Tunjungan ini. Nah, sedangkan motivasi saya ya karena cukup familiar Jalan Tunjungan ini. Berarti terkenal sampai Jombang ya kak? Ya. Wah gitu, keren banget ya. Kakak tahu nggak sebelumnya kalau Jalan Tunjungan ini salah satu cagar budaya kak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Nah itu informasi menarik yang mungkin bisa saya sampaikan kak. Kak sebelumnya terima kasih banyak ya sudah mau diwawancarai dengan saya ya.
Maaf mengganggu waktunya. Silakan karena ganggu jalan-jalannya. Dengan Kak siapa? Kumala. Kak Kumala. Nah, Kak Kumala, perkenalkan aku Alicia dari Pariwisata UNER. Sebelumnya aku mau tanya nih Kak, motivasi Kakak untuk berkunjung ke Jalan Tunjungan ini apa ya Kak? Pengen sih emang jalan-jalan aja terus sambil nyari tempat buat tugas. Oh gitu. Kakak asli Surabaya? Asli Surabaya. Kakak tahu nggak kalau Jalan Tunjungan ini salah satu wisata heritage atau wisata cagar budaya di Surabaya Kak? Belum tahu sejauh itu. Belum tahu ya Kak. Ya di pojok sana ada Jalan Siola, lalu ada Hotel Verna dan juga ada Hotel Majapahit yang merupakan cagar budaya di Surabaya nih Kak. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah kasih tahu Alicia tentang motivasi Kakak kesini. Mari Kak. Halo semuanya, ini orang ketiga yang aku wawancari hari ini dan sekarang aku sedang berada di Jalan Tunjungan bersama Kak Safira. Halo. Oke, bersama Kak Safira. Nah, di sini aku mau tanya nih Kak. Oh, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Alicia dari Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga. Sebelumnya aku mau tanya nih Kak, motivasi Kakak untuk berjalan-jalan di Jalan Tunjungan ini untuk apa ya Kak? Motivasinya mau ini sih kayak lebih cari tahu tentang Surabaya aja. Kan ini juga termasuk salah satu tempat ikoniknya Surabaya. Betul. Ya, Kakak asli Surabaya? Iya, Oke, berarti udah tahu Jalan Tunjungan ini ya Kak? udah. Oke, terima kasih banyak ya Kak.